Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hetzi Zengraaf, seorang wartawan berkebangsaan Belanda, penulis buku Aceh mengatakan, dari pengalaman yang dimiliki oleh panglima-panglima perang Belanda yang telah melakukan peperangan di segala penjuru dan pojok kepulauan Indonesia, bahwa tidak ada bangsa yang lebih pemberani dalam perang serta fanatik dibandingkan dengan bangsa Aceh, dan kaum wanita Aceh yang melebihi kaum wanita bangsa lainnya dalam keberanian dan tidak gentar mati, bahkan mereka pun melampaui kaum laki-laki Aceh yang sudah dikenal bukanlah laki-laki lemah dalam mempertahankan cita-cita bangsa dan agama mereka. Cut Nyak Dien merupakan pejuang muslimah perang Aceh yang paling ditakuti dan disegani oleh Belanda. Demi memadamkan api perlawanannya, Belanda sengaja menjauhkannya dari Aceh dan mengasingkannya jauh ke Sumedang pada 11 Desember 1906. Semasa hidupnya, ia ditakdirkan menjadi seorang pejuang dan istri seorang pejuang. Pertama, ia mendampingi perjuangan Teku Cik Ibrahim hingga suami pertamanya itu syahid. Ia yang sempat menjanda, kemudian bersedia menerima pinangan Teku Umar. Keduanya pun menikah dan melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Teku Cik Ibrahim adalah seorang ulama pejuang yang gigih pada era Kesultanan Aceh Darussalam. Ia syahid pada 29 Juni 1878. Syahidnya Teku Cik Ibrahim membuatnya semakin mencintai agamanya. Ia berikrar hanya akan menikah kembali dengan laki-laki yang bersedia membantunya melawan tentara kafir Belanda. Jika hati Dien sesudah itu dapat pula melekat kepada Teku Umar, maka yang menjadi dasar dan sebabnya hanyalah satu: tertariknya hati seorang laki-laki yang di dalam sabilillah melawan kafir hendak dijadikan kawan seikhwan dan rekan seperjuangan. Rekan itulah yang akan mengangkat senjata untuknya, penumpas kafir yang sedang menodai tanah airnya. Kawan itulah yang akan menyertainya dalam ia berhasrat yang hendak mengusir orang kafir dari tanah Aceh. Bukanlah suami baru sebagai pengganti yang hilang hendak dicarinya, bukan sebagai penghibur hati yang gundah, melainkan ia kehilangan kawan guna menyambung tangan yang puntung. Ia dalam berhasrat hendak menerkam musuhnya. Tulis Zekeli Lulofs, seorang penulis berkebangsaan Belanda, dalam bukunya yang berjudul Cut Nyak Dien, Kisah Ratu Perang Aceh. Sementara suami keduanya Teku Umar, ia juga syahid dalam pertempuran melawan Belanda pada 11 Februari 1899. Cut Nyak Dien dan Teku Umar merupakan kawan perjuangan yang solid. Keduanya saling bekerja sama dalam perjuangan melawan Belanda selama 19 tahun lamanya, yaitu sejak tahun 1880 hingga tahun 1899. Reni Kumalasari dalam Pertempuran Aceh dalam Politik, kajian kegigihan perjuangan Cut Nyak Dien dalam melawan penjajahan Belanda. Ia mengatakan, ia turun ke medan laga sambil mengasuh, menyusui dan menggendong anaknya yang masih kecil. Pedang terhunus, rencong Aceh di luar sarung pinggang. Ia menghadapi Belanda laksana singa betina. Sepeninggal dua suami yang sangat dicintai dan dikasihinya itu, ia memantapkannya untuk terus melakukan perlawanan pada Belanda. Ia tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Cut Nyak Dien bersama pasukannya senantiasa melakukan perang gerilya di wilayah Aceh. Mereka terus-menerus bergerak dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mukhtaruddin Ibrahim dalam buku Cut Nyak Dien mengatakan, serdadu Belanda yang telah berpengalaman sekalipun selalu gagal untuk menemukannya. Pada tahun 1901, ketika operasi penangkapan Cut Nyak Dien terus meningkat, ia dan pasukannya bergerilya dari Betung menuju Gayo, Aceh Tengah. Untuk menghindari pasukan Belanda, mereka sempat menetap sementara di Kampung Celala, 30 km barat daya kota Takengon. Kehadiran Cut Nyak Dien di Kampung Celala disambut baik oleh rakyat Gayo. Mereka menjamin seluruh kebutuhan dan keamanan untuk Cut Nyak Dien. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1902, Belanda menggempur wilayah Gayo. Hal ini mendorong Cut Nyak Dien kembali untuk bergerilya dengan bertolak ke Betung Atas, perbatasan antara Aceh Barat dan Aceh Tengah. Tahun 1902,
Van Dalen, seorang kapten pasukan Marsose, yang ambisius itu mengerahkan kekuatan tempurnya ke daerah Gayo atau Aceh Tengah dengan tujuan untuk menyapu bersih perjuangan rakyat Gayo. Tutur Muhtarudin. Muhtarudin juga menuturkan dalam diri Cut Nyak Dien telah tepati niat untuk mengusir Belanda dari Indonesia. Orang-orang kafir harus diusir dari Aceh, seru Cut Nyak Dien. Seruan untuk melanjutkan perjuangan mendapat simpati dari rakyat Aceh. Kata-katanya yang tajam membakar semangat pemuda-pemuda Aceh. Sumber lainnya, seperti diungkapkan oleh Reni Kumalasari, semenjak Cut Nyak Dien turun ke medan pertempuran, ribuan tentara Belanda tewas. Ia tampil sebagai pemimpin perang Sabil yang gagah berani. Selama 6 tahun, ia terus berusaha untuk melakukan dan mengkoordinir suatu serangan yang besar-besaran terhadap kedudukan Belanda, ujar Reni Kumalasari. Sosoknya yang karismatik membuatnya dengan mudah mampu menggerakkan seluruh elemen rakyat Aceh, salah satunya di Melaboh. Rakyat Aceh dari berbagai elemen masyarakat seperti Ule Balang, para datu, penghulu, hingga rakyat biasa bergerak di bawah komandonya. Cut Nyak Dien juga tampil sebagai panglima perang yang cerdik. Dalam berperang, ia sengaja membagi jumlah pasukannya hingga jumlah terkecil. Ia dan pasukannya bergerak menyebar dengan cara bergerilya ke berbagai seluruh penjuru Aceh. Keluar masuk hutan belantara, melewati gunung dan lembah tidak dihiraukannya. Masuk dan keluar belantara, naik dan turun gunung hingga ia uzur dan rabun. Tetap rencong terselip di pinggangnya dan siap terhunus untuk musuhnya, ujar Reni Kumalasari. Reni juga mengatakan, di tahun-tahun terakhirnya yang bergerilya, Cut Nyak Dien hidup dalam penuh kesederhanaan. Sebagai seorang putri bangsawan, ia rela makan seadanya apa saja yang tersedia di hutan belantara. Komitmennya untuk berjuang melawan penjajah Belanda tak surut walau fisiknya kian melemah. Ia enggan untuk tunduk dan juga takluk pada pasukan tentara kafir Belanda. Takluk kepada KP, cis najis, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan perbuatan yang sehina ini dariku. Selama masih hidup, masih berdaya, perang suci melawan KP ini hendakku teruskan. Demi Allah, Olem bait hidup, Sultan Daun hidup, dan kita hidup. Belum ada yang kalah, Umar syahid. Marilah kita meneruskan pekerjaannya, guna agama, guna kemerdekaan bangsa kita, guna Aceh, dan guna Allah. Tulis Reni Kumalasari yang dikutip dari buku Cut Nyak Dien, Kisah Ratu Perang Aceh. Perjuangan gerilyanya berakhir semenjak Belanda menangkapnya di tempat persembunyiannya pada 4 November 1905. Belanda akhirnya mengasingkannya hingga ke Sumedang. Beberapa sumber menyebutkan ia diasingkan ke Sumedang pada 11 Desember 1906. Namun, ada pula yang menyebutkan pada tahun 1907. Selama di Sumedang, Cut Nyak Dien mengisi hari-harinya menjadi guru ngaji bagi masyarakat sekitar. Ia merupakan seorang hafizoh atau seorang penghafal Al-Quran yang dihormati di Sumedang. Tak lama berselang, Cut Nyak Dien pun syahid dalam pengasingannya di Sumedang, tepatnya pada 6 November 1908. Ia dimakamkan tak jauh dari makam para bangsawan Sumedang di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Jawa Barat. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.